Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembacaan kita pada kitab Nailur Roja Syarah Safinatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang membahas tentang fikih di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita lanjutkan, terakhir kita masih di pembahasan seputar hal-hal atau sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu bertayamum. Kemarin yang pertama adalah faqdul ma', ketiadaan air. Kemudian yang kedua al-marad, sakit. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah al-ihtiyaju ilaihi li atashi hayawanin muhtaramin. Baik. Kita lihat di sini, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi darni amin. Berkata penulis rahimahullah, sebab tayamum yang nomor 3 adalah sebab bolehnya tayamum begitu. Yang nomor 3 adalah al-ihtiyaju, butuh ilaihi, butuh kepada air, li atoshi, karena kehausan, karena hausnya, hayawanin muhtaramin, hewan-hewan yang muhtaram, yang dimuliakan. Nanti hayawan ini nggak cuma hewan ya, karena hayawan itu maksudnya adalah makhluk hidup yang bisa bergerak. Jadi orang Arab, hayawan itu mencakup manusia. Kenapa? Karena hayawan itu maknanya adalah makhluk hidup yang bisa bergerak. Maka itu disebut hayawan. Al-muhtaramu, apa maksud muhtaram? Huwaladzi yahrumu qatluhu, yang haram untuk dibunuh. Jadi itu maksud dari muhtaram. Nah, sebab yang nomor 3 ini adalah butuh kepada air karena kehausan. Kehausan ini ya bisa karena kekeringan, bisa karena macam-macam, tapi biasanya kekeringan gitu ya. Kayaknya kemudian orang butuh kepada air tersebut untuk minum. Wal maknanya an-nasalisa min asbabit tayammum, bahwasanya sebab ketiga bolehnya tayamum adalah al-ihtiyaju ilai. Al-ihtiyaju, butuh, ilal ma', kepada air, li atoshi hayawanin, karena hausnya makhluk hidup yang yahrumu qatluhu, yang haram untuk dibunuh. Nah, haram untuk dibunuh bagaimana? Bi an yakhafa alaihi minal atoshi, yaitu dikhawatirkan atas makhluk hidup tersebut minal atosh, kehausan. Kata-kata yakhaf, kata-kata dikhawatirkan di sini itu mencakup waham. Jadi nggak harus yakin, nggak harus prasangka kuat, tapi cukup waham. Waham itu prasangka lemah. Kalau marotibul idrok, tingkatan tingkatan tahu itu kan 0% nggak tahu. Kemudian 1% sampai 49 itu namanya waham. Syak itu 50-50. Dhon itu 51 sampai 99, yakin itu 100%. Nah, khawatir makhluk hidup kehausan ini, apakah harus yakin? Jawabannya kan gitu kan, pertanyaannya kan gitu. Apakah kita harus yakin kalau pakai air nanti dia kehausan? Yakin? Tidak. Cukup waham. Waham itu prasangka lemah. Kalau kita pakai itu air,
maka makhluk hidup yang haram untuk dibunuh ini akan kehausan. Nah, dikhawatirkan apa dari kehausan tersebut? Pertama, marodon, sakit. Namanya orang kehausan kemudian sakit, misal gitu. Oh, nggak minum berapa hari sakit. Kalau begitu, maka boleh untuk tayamum. Au ghairahu mimma sabaqo, atau kekhawatiran-kekhawatiran yang lain mimma sabaqo yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemarin kan ya, kematian, sakit, tambah sakit, hilangnya manfaat anggota tubuh atau menjadi cacat dan seterusnya. Seandainya dia pakai air tersebut, kemudian ada makhluk hidup yang haram untuk dibunuh, kemudian kehausan, nah kehausan itu menyebabkan mati, menyebabkan sakit, menyebabkan hilang manfaat anggota tubuh dan seterusnya, maka boleh untuk tayamum. Ingat tadi, khawatirnya nggak harus yakin. Boleh juga waham, prasangka lemah. Boleh juga syak 50-50. Boleh juga dhon, prasangka kuat. Nggak harus yakin. Sawa'un kanal hayawanu adamiyan am ghairuh. Sama saja apakah hayawan ini, makhluk hidup ini, adamiyan itu manusia, am ghairuhu, atau makhluk hidup yang lain. Jadi nggak harus manusia. Misalkan sapi, kucing, misalkan burung, dan seterusnya. Pokoknya makhluk hidup yang haram untuk dibunuh. Lahu amli ghairi. Sama saja apakah makhluk hidup tersebut milik dia, amli ghairihi, atau milik orang lain, milik pemilik air gitu, atau milik orang lain yang bukan memiliki air. Wasawaun khawfa alaihi halan, dan sama saja apakah khawatirnya kehausan tadi halan ketika itu. Seandainya saya pakai air, nanti dia mati ketika itu. Seandainya saya pakai air karena kekeringan, misalkan kemudian airnya tinggal segelas, kalau saya pakai wudhu, gitu kan, maka orang-orang di sini akan binasa. Ketika itu, am ma'alan, atau ma'al, nanti. Nggak harus sekarang, nanti yang akan datang. Wa in dhanna wujudul ma'i fihi. Meskipun dhanna diduga kuat wujudal ma'i fihi, adanya air fihi, fil mustaqbal, yang akan datang. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Tadi kan disebutkan sama saja kekhawatiran kalau pakai air dalam kondisi kekeringan gitu. Kemudian air tinggal seember. Air tinggal seember. Kalau saya pakai air seember ini untuk wudhu, maka keluarga saya akan kehausan, mati saat itu. Atau kalau saya pakai ini air seember untuk wudhu, maka kucing peliharaan saya atau kambing peliharaan saya, sapi peliharaan saya mati ketika itu. Ketika itu mati. Maka apa namanya? Tayamum. Itu air dipakai untuk minum, kemudian kitanya tayamum. Atau kekhawatirannya itu nanti. Kalau saya pakai, nanti mereka bisa mati, nggak sekarang. Nggak sekarang. Nanti mereka akan celaka, nanti mereka akan apa namanya sakit dan seterusnya. Wa in dhanna wujudal ma'fi. Meskipun kita menduga kuat nanti besok 2 hari lagi ada air. Kayaknya ini udah masuk musim hujan begitu. 2 hari lagi nanti ada air, atau 2 hari lagi nanti air dikirim misalkan begitu. Tapi sekarang nggak ada air, airnya tinggal seember misalkan. Maka boleh ketika itu untuk tayamum. Boleh ketika itu untuk tayamum. Kemudian selanjutnya, wa mislul ihtiyaji lil ma'i li atashi ma dzukir. Yang semisal dengan butuh kepada air li atashi mimma dzukir, karena sebab hausnya makhluk-makhluk atau makhluk hidup yang telah disebutkan, baik manusia maupun hewan yang haram untuk dibunuh, adalah al-ihtiyaju li bai'ihi li tu'mi. Adalah butuh kepada air untuk dijual li tu'mihi, untuk beli makan. Untuk beli makan.
Maksudnya begini, maksud gini. Iya, kita punya air banyak, tapi kita nggak punya makan. Ada air, misalkan 1 gentong begitu, banyak, kekeringan, tapi kita butuh makan. Dan butuh makannya itu bisa kita dapatkan dengan menjual air. Kalau kita jual air itu, maka kita bisa dapat duit, kemudian kita beli makan. Buat makan. Maka ketika itu kita boleh untuk tayamum. Ketika itu kita boleh untuk tayamum. Kenapa? Karena buat makan. Airnya dijual, duitnya kita kita ambil buat beli makanan. Atau lidainin untuk bayar utang. Misal kita punya, ini kalau di Indonesia mungkin nggak kebayang ya, tapi kalau di daerah-daerah yang kering, itu bisa terjadi ya. Kalau di Indonesia, alhamdulillah kemarin kekeringan sebentar kemudian hujan ya. Kalau di negeri-negeri yang kering, itu mungkin kebayang. Lidainin atau untuk bayar utang. Misal ada satu keluarga gitu punya air. Itu hartanya dia tuh air. Kemudian keluarga itu punya utang. Nah, kemudian ada orang yang menghutangi itu datang, ayo bayar utangnya sekarang. Saya nggak punya uang, itu air jual buat nutup utang. Maka ketika itu boleh nggak dia tayamum? Boleh. Airnya jual buat bayar utang. Airnya jual buat bayar utang. Atau li ghusli najasatin, atau untuk mencuci najis. Ini sama ya, jadi jangan dibayangkan kayak di negeri kita. Alhamdulillah negeri kita itu airnya melimpah, gemah ripah loh jinawi gitu. Alhamdulillah Allah kasih air yang melimpah. Tapi kalau di negeri-negeri yang kering, itu mungkin kebayang. Li ghusli najasatin, dia punya air, tapi bajunya atau badannya ada najis. Baju atau badannya ada najis. Yang kalau dia mau sholat, kan harus bersih dari najis. Cuma punya air yang cukup untuk wudu atau untuk mencuci. Airnya cuma 2 pilihan itu. Dipakai mencuci atau dipakai wudu. Dipakai mencuci atau dipakai wudu. Maka bagaimana ketika itu? Dia harus pakai untuk mencuci baju atau mencuci badannya yang ada najis. Kenapa? Karena mencuci najis itu nggak ada badalnya, nggak ada penggantinya. Sedangkan wudhu ada penggantinya, yaitu apa? Tayamum. Maka ketika itu dia harus memakai air yang dia pakai, yang dia punya untuk mencuci badannya yang kena najis, kemudian dia tayamum. Dia tayamum. Nah, begitu. Ini gambaran-gambaran butuh kepada air. Jadi mungkin kalau di negeri kita nggak kebayang ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan enggak kita praktekkan begitu. Tapi ada 4 gambaran tentang bagaimana kita memakai air atau mengorbankan air. Begitu. Ada 4 kasus, 4 gambaran di mana kita mengorbankan air atau memakai air. Yang pertama, kasusnya gambaran pertama, kita butuh air untuk taharah. Ada air, kita punya air. Kita butuh untuk taharah. Kemudian ada orang lain atau makhluk yang lain butuh karena kehausan. Paham gambarannya? Kita butuh air untuk taharah. Cuma itu sedikit airnya. Kemudian ada orang lain atau makhluk hidup lain yang ghairu muhtaram tadi, yang muhtaram tadi, yang haram untuk dibunuh, itu butuh air karena kehausan. Manusia lain butuh air karena kehausan. Maka bagaimana kasus ini? Apakah kita boleh untuk pakai wudhu, kemudian dia kita bayarkan? Nggak boleh. Wajib untuk memberikan air kepada orang yang kehausan tadi. Itu gambaran yang pertama. Kemudian gambaran yang kedua, kita punya air sedikit gitu kan. Kita butuh untuk taharah. Kemudian orang lain butuh juga untuk toharoh. Sama-sama untuk toharoh. Dan airnya sedikit. Cuma
cukup untuk wudhu satu orang. Cuma cukup untuk wudhu satu orang. Kita butuh untuk taharah, dia juga butuh untuk taharah. Bolehkah kita korbankan? Iya nih, buat kamu aja airnya, saya tayamum aja. Begitu. Bolehkah seperti itu? Jawabannya haram. Kenapa? Karena ithar, karena mengorbankan atau mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah itu haram. Bagaimana contohnya, misal kali ini makruh ya. Sering tuh kalau bapak-bapak masuk di soft untuk sholat, kemudian soft pertama kan utama tuh kan, soft pertama kan pahalanya lebih banyak. Kemudian dia mendahulukan orang lain. Oh silakan Pak, silakan Pak. Sering begitu ya. Nah itu apa hukumnya seperti itu? Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah. Kalau ibadahnya sunnah maka makruh. Kalau ibadahnya sunnah maka makruh. Kan sunnahnya kita dapat soft pertama. Kenapa? Karena lebih afdol. Kita mendahulukan orang, oh silakan Pak, silakan Kak. Maka itu makruh. Nah ini kasusnya, mendahulukan orang lain dalam hal wajib. Yaitu apa? Toharoh dengan air. Kita cuma punya air sedikit, cukup untuk toharoh kita. Orang lain juga butuh air untuk toharoh. Boleh nggak? Iya Pak, nih buat antum aja nih. Airnya, saya nanti tayamum aja. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, haram. Kita wajib pakai itu air. Kamu ya silakan tayamum. Itu gambaran yang kedua. Gambaran yang ketiga, sama kita punya air, kita butuh air tersebut karena haus, karena kehausan, dan orang lain juga butuh karena haus, sama-sama kehausan. Wah, ini repot nih. Kita sama-sama butuh air, dan butuh air sama-sama karena kehausan. Maka apakah boleh kita mendahulukan orang lain? Maka jawabannya sunnah. Sunnah mendahulukan orang lain. Ya Pak, antum aja nih air minum, saya kehausan nggak apa-apa begitu kan. Itu dapat pahala. Itu dapat pahala. Meskipun nanti misalkan apa namanya mengantarkan kepada kebinasaan orang tersebut. Meninggal misalkan karena kehausan. Maka dia tetap dapat pahala. Ya, kayak gitu agak sulit ya. Kayaknya kalau ngomong ini gampang, kalau ngalamin coba ngalamin sendiri. Mudah-mudahan nggak ada yang ngalami ya sampai kayak gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, gambarannya kita butuh air, kita punya air sedikit, kita butuh air karena haus. Kemudian orang lain butuh untuk toharoh. Kita butuh air karena kehausan, sedangkan orang lain butuh untuk taharoh. Dia mau wudhu, Pak, ada air nggak? Saya pengen wudhu. Saya ada, cuma ini buat minum saya, gitu kan. Maka bagaimana? Apakah boleh untuk ya udah nih buat wudhu antum, saya kehausan nggak apa-apa? Boleh seperti itu? Jawabannya haram juga, nggak boleh pada keadaan seperti itu. Jadi haram 2, sunnah 1, wajib 1. Nah, begitu. Itu gambaran ngasih air kepada orang lain. Kemudian lanjutnya, kemudian kata beliau, walau tatahharu bihi ma'al ihtiyaji ilaihi li syai'in mimma dzukira sahatuhu wa athima. Walau tatahharu bihi, seandainya seseorang kemudian toharoh bihi dengan air tersebut, dengan kondisi-kondisi tadi gitu ya, ma'ahtiyaji ilaihi, padahal butuh kepada air, butuh karena minum, li syai'in mimma dzukira, karena sebab-sebab yang sudah disebutkan, karena butuh kepada air karena haus, untuk minum, hewan-hewan atau makhluk hidup yang haram untuk dibunuh dan seterusnya. Kok dia pakai itu air untuk taharoh? Ada orang kehausan, dia pakai itu untuk taharoh. Ada makhluk yang kehausan, dia pakai itu untuk taharoh. Sah nggak toharohnya? Soha tuhruhu. Sah toharohnya, tapi wa atim. Tapi dia dosa. Nah, ini uniknya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu ada ibadah-ibadah yang disebut sah, tapi berdosa. Contohnya misalkan, wudhu pakai air hasil colongan. Dia nyolong air, atau dia pakai air nggak izin. Ada tetangganya punya keran di depan dan tidak diizinkan misalkan. Bukan keran umum. Kemudian dia pakai air itu untuk wudhu. Padahal itu punya tetangganya. Tetangganya nggak ngerti.
maka sah nggak toharohnya? Sah. Tapi dosa dia. Sama kayak gini. Ada orang butuh air, lagi kekeringan, kemudian dia pakai aja untuk toharoh, ya udah saya pakai aja untuk toharoh. Kamu mau kehausan mau nggak terserah gitu kan, itu bukan urusan saya. Saya pengen wudhu kok, gitu kan. Ibadah. Sah nggak toharohnya? Sah. Tapi dosa. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, sekarang apa sih hewan muhtaram itu? Bukan? Apa sih hewan yang dimuliakan, yang nggak boleh dibunuh itu? Yang nggak boleh dibunuh banyak. Sedangkan yang ghairu muhtaram itu sedikit. Jadi disebutkan yang ghairu muhtaram. Yang tidak haram untuk dibunuh. Yang tidak haram untuk dibunuh. Kata beliau, "Tsumma qala al-musannif rahimahullah, ghairul muhtarami sittatun." Hewan ghairu muhtaram, hewan yang tidak haram untuk dibunuh, itu ada 6. Atabihi jawaban an su'alin muqaddarin. Penulis datang membawakan redaksi ini sebagai jawab atas pertanyaan yang dikira-kirakan muncul. Setelah menjelaskan untuk minum hewan muhtaram kan gitu kan, maka pertanyaan di benak muncul. Kalau gitu hewan yang muhtaram itu apa? Yang ghairu muhtaram itu apa? Kan gitu kan? Wahua, dan itu adalah annahu yufhamu minat takyidi bil muhtaram, yaitu bisa dipahami dari takyid, dari apa namanya, keterangan muhtaram tadi. Annahu, bahwasanya la yatayammamu, bahwasanya tidak boleh tayamum lihtiyajil hayawanil ghairil muhtarami lil ma. Berarti mafhumnya, pemahaman kebalikannya, kalau tadi kan air dibutuhkan oleh hewan muhtaram. Berarti pemahaman kebalikannya, nggak boleh tayamum kalau dibutuhkan oleh hewan ghairu muhtaram, yang tidak haram untuk dibunuh. Bal yatatahharu bihi, akan tetapi dia harus toharoh dengan air tersebut. Wajib. Walau ada ila halakihi, meskipun mengantarkan atau berakibat kepada halaknya, kepada kebinasaan hewan ghairu muhtaram tadi, makhluk yang tidak haram untuk dibunuh tadi. Meskipun kalau misalkan tadi kita punya air sedikit, kekeringan, kita butuh untuk taharoh, kemudian ada yang kehausan, tapi yang kehausan ini hayawan ghairu muhtaram, makhluk hidup yang tidak dimuliakan, makhluk hidup yang tidak haram untuk dibunuh. Apakah kita kasih air tersebut, kemudian kita tayamum? Maka jawabannya tidak boleh. Kita wajib untuk pakai air tersebut. Kalau kita tayamum, nggak sah. Kalau kita tayamum, nggak sah. Sekarang pertanyaannya, fama huwal ghairul muhtaramu? Kemudian apakah hewan ghairu muhtaram itu? Ada 6. Apa saja? Yang pertama adalah tarikus sholati. Orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Nanti ada penjelasan satu-satu. Kemudian yang kedua, wazani al-muhsanu. Pezina yang muhson. Kemudian yang ketiga, wal murtaddu. Orang murtad. Kemudian yang keempat, al-kafiru al-harbiyu. Kafir harbi. Yang kelima, al-kalbul akuru, kambing, anjing yang akur, yang buas. Kemudian yang keenam, yang terakhir, wal khinziru, babi. Jadi 6 ini adalah hayawan ghairu muhtaram. Kata beliau, al-makna, maknanya, sekarang dijelasin satu-satu dari 6 hayawan ghairu muhtaram tadi, makhluk hidup yang tidak dimuliakan. Annal awwala, yang pertama, minasitati al-ghairi al-muhtaramati, dari 6 hewan ghairu muhtaram adalah tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Berarti ini dosa ninggal sholat ini gede, bukan main-main. Orang yang ninggal sholat itu antum perhatikan, disandingkan dengan 5 jenis yang lain. Pezina, orang murtad,
orang kafir, anjing buas, dan babi. Orang yang ninggal sholat. Nah, orang ninggal sholat itu bahaya sekali. Kenapa? Karena dosanya besar. Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, tapi kapan dia jadi ghairu muhtaram, kapan jadi tidak terhormat begitu? Ba'da amril imami, setelah perintah imam atau yang mewakili imam. Imam itu maksudnya pemimpin negara atau orang yang dikasih kuasa, didelegasikan menggantikan tadi pihak berwajib atau berwenang lah begitu. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu jadi ghairu muhtaram setelah disuruh oleh pemimpin negara atau pihak yang berwenang untuk sholat dan kemudian dia menolak sholat. Sama misalkan hakim satu wilayah, lurah atau camat misalkan yang yang berwenang di wilayah tersebut kemudian nyuruh kamu sholat, kamu nggak sholat kan, ayo sholat. Kemudian dia bilang, saya nggak mau sholat. Ketika dia nolak, maka ketika itu jadilah dia ghairu muhtaram. Jadi ghairu muhtaramnya ketika sudah disuruh oleh imam atau pihak berwenang yang lain, kemudian dia nolak. Kalau belum disuruh, meninggalkan sholat biasa begitu, maka tidak jadi ghairu muhtaram. Tidak jadi ghairu muhtaram. Artinya, kalau dia butuh kepada air, maka masih dikasih minum. Jadi paham ya? Wahwa, dan siapakah orang yang meninggalkan sholat tersebut? Man akhrojaha, orang yang mengeluarkan sholat, mengakhirkan sholat, an jami'i awqatiha, dari seluruh waktunya. Seluruh waktu itu nanti kita akan belajar sholat itu punya macam-macam waktu. Ada waktu afdol, ada waktu ikhtiar, ada waktu fadilah gitu kan. Ada macam-macam, ada 5, ada waktu darurat, ada waktu udzur. Nah, ini semuanya keluar dari waktunya. Kalau sholat zuhur, kalau sholat yang bisa dijamak, maka termasuk waktu jamaknya. Misalkan sholat zuhur nih, sholat zuhur itu akhir waktunya itu enggak ketika masuk asar. Dalam urusan ini ya, dalam urusan siapakah tarikus sholat gitu, orang yang meninggalkan sholat, siapakah dia? Bukan orang yang kemudian tidak sholat zuhur sampai waktu asar, tapi tidak sholat zuhur sampai masuk waktu asar, tapi sampai akhir waktu asar. Kenapa? Karena sholat zuhur bisa dijamak dengan asar. Sholat zuhur bisa dijamak dengan asar. Kita boleh kan melakukan sholat zuhur di waktu asar kalau kita menjamak sholat, kan boleh. Berarti orang yang tidak sholat zuhur sampai masuk waktu asar belum disebut meninggalkan sholat. Kapan dia disebut meninggalkan sholat? Kalau sudah selesai waktu asar, khusus untuk sholat zuhur. Begitu juga sholat maghrib. Sholat maghrib itu kapan dianggap meninggalkan sholat maghrib? Kalau dia sudah selesai waktu isya. Kenapa? Karena sholat maghrib bisa dilakukan di waktu isya bagi orang yang menjamak. Kecuali sholat subuh. Kalau sholat subuh atau sholat asar, itu ya masuk waktu maghrib. Begitu. Jadi yang dimaksud mengakhirkan atau mengeluarkan sholat tersebut dari seluruh waktunya itu seperti itu. Kaslan, baik alasannya karena malas, malas nggak sholat, memang niat nggak sholat. Autahawunan, atau meremehkan. Meremehkan tuh, ntar tanggung gitu kan, kerja, ntar tanggung ngobrol, ntar tanggung ngopi, tahu-tahu selesai waktu sholat, itu juga masuk. Jadi kaslan itu malas, memang nggak mau sholat gitu kan. Atau tahawunan, tar, kemudian keluar waktunya. Itu tentang tarikus sholat. Kemudian watusannu istitabatuhu, dan disunnahkan untuk istitabah. Istitabah itu menuntut untuk tobat sebelum dieksekusi. Jadi hukuman orang yang meninggalkan sholat kalau di negara Islam yang menerapkan hukum Islam itu dieksekusi. Hukuman mati. Ninggalin sholat hukuman mati. Tusannu istitabatu. Baik meninggalkan sholat karena malas atau karena mengingkari kewajiban. Disunahkan untuk menuntut tobat orang yang meninggalkan sholat. Sunnah. Nggak wajib. Fa'in taba. Kalau tobat maka diterima. Alhamdulillah. Bagaimana bentuk tobat orang yang meninggalkan sholat?
Ya dengan sholat. Misalkan ada pemimpin satu negara atau hakim satu wilayah, kemudian tahu bahwasanya warganya di wilayah hukumnya ada yang nggak sholat, dia suruh sholat. Mas, sholat. Ah, nggak mau ah Pak Hakim gitu kan. Maka sunnah untuk dituntut tobat. Kamu tobat nggak? Bagaimana bentuk tobatnya? Dengan melaksanakan sholat. Bukan ketika tobat kamu. Oh iya, Pak Hakim saya tobat. Itu bukan. Itu tidak dianggap tobat. Tobatnya orang yang meninggalkan sholat dengan apa? Dengan sholat. Tobat kamu, kemudian dia sholat. Maka diterima, alhamdulillah. Wa illa, kalau nggak mau, tobat kamu, nggak mau saya. Maka kutilah haddan. Maka dieksekusi mati sebagai bentuk hukum had. Nanti kalau di Safinah itu nggak sampai fikih jinayat, fikih pidana nggak ada. Itu adanya nanti di Fathul Qorib, di atasnya ini. Tapi begitu, kalau ada orang meninggalkan sholat maka dieksekusi, dieksekusi. Wa hukmuhu, dan hukumnya adalah hukmul muslimin, adalah orang Islam. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas atau meremehkan tadi. Kalau nggak mau juga, kemudian dieksekusi, dipenggal gitu. Kemudian status mayatnya adalah mayat orang Islam. Berarti bagaimana? Dimandikan, disolatkan, dikafani, dikubur di kuburan kaum muslimin. Itu kalau meninggalkan sholat karena malas. Kemudian kata beliau, amma idza tarakaha jahidan. Adapun kalau meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, mengingkari liwujubiha, karena kewajibannya, fahuwa murtadun. Maka ini murtad. Sepakat ulama. Kalau yang nomor 1 itu diperselisihkan. Meninggalkan sholat karena malas itu berselisihkan oleh para ulama. Kalau menurut madhab Hambali yang rojih adalah murtad. Menurut 3 madhab yang lain, jumhur mengatakan belum murtad. Yang murtad disepakati adalah kalau mengingkari kewajibannya. Ya, sholat itu nggak wajib. Ah, murtad dia. Meskipun masih sholat. Meskipun masih sholat. Kok kamu sholat? Iya. Saya sholat aja, tapi saya yakin sholat itu enggak wajib. Bahwa murtadun, maka dia murtad, fasayati hukmu. Dan hukumnya nanti akan dijelaskan tentang murtad, orang murtad. Nomor 3. Kemudian asani yang kedua, di antara golongan yang ghairu muhtaram, yang tidak dihormati, yang tidak haram untuk dibunuh, tapi ini membunuhnya, yang membunuh itu pemerintah gitu ya. Jangan wah nih orang nggak sholat nih, penggal gitu. Jangan ya. Ini wewenang pemerintah, ini wewenang kehakiman. Karena ini nanti ranahnya ranah pidana. Sebagaimana kita juga nggak boleh menjara maling gitu kan. Oh ada maling, kemudian kita penjara di dalam rumah kan nggak boleh. Karena itu ranahnya pengadilan. Ini juga ranahnya pengadilan. Atsani yang kedua, azani al-muhson. Fazina muhson. Ini pada konteksnya yang dibicarakan di sini, kalau orang-orang ini gitu, kalau orang-orang meninggal sholat, pezina, kemudian terjadi kekeringan, kemudian mereka butuh kepada air, apakah kita kasih airnya? Maka jawabannya kita pakai wudhu. Konteksnya di situ, bukan konteks kemudian oh boleh dibunuh, bunuh aja, enggak, jangan salah. Boleh dibunuh itu oleh kehakiman, oleh pemerintah yang berwenang. Yang kedua adalah pezina muhson. Apa itu pezina muhson? Wal baligu al-akilu al-hurru. Ini muhson ya. Status muhson itu 1, dia harus balik. Kemudian 2, dia harus berakal. Yang ketiga, dia harus merdeka. Alladzi ghayyaba hasyafatahu, yang telah memasukkan hasyafahnya. Hasyafah itu kepala kemaluan. Kepala dakar, kepala kemaluan. Au qadroha, atau sekedar kepala kemaluan, in kana faqidah, kalau kepala kemaluannya terpotong. Maksudnya bagaimana? Dia menjima, kepala kemaluannya masuk, seukuran kepala kemaluan, atau kalau misalkan dia nggak ada kepala kemaluannya karena terpotong atau karena cacat, maka seukuran itu. Seukuran kepala kemaluan. Hala bulughi,
menjimaknya tatkala balik, sudah balik. Wa aklihi, dan ketika berakal. Wa hurriyatihi, dan ketika merdeka. Berarti nanti kita lihat bikubulin, dan dijimaknya ke kubul, kemaluan depan perempuan. Fi nikahin sahihin, pada nikah yang sah. Tsumma zana, kemudian dia berzina. Apa maksudnya? Orang pezina muhson itu kan kena hukum rajam. Nah, kapan status orang ini kena hukum rajam? Dia harus balik. Berarti kalau masih anak-anak, dia tidak muhson. Misalkan masih belum balik, kemudian dinikahkan. Bisa nggak? Bisa aja kan? Ada anak kecil kemudian dinikahkan belum balik. Kemudian ketika menjima istrinya dalam keadaan belum balik, bisa aja, bisa. Maka ini bukan muhson. Ini bukan muhson. Kemudian berakal. Ada orang gila misalkan dinikahkan, orang gila dinikahkan. Kemudian orang gila ini menjima istrinya dalam keadaan gila, maka dia juga bukan muhson. Kalau zina maka dia nggak kena hukum rajam, begitu maksudnya. Begitu juga tadi anak kecil belum balik kemudian dinikahkan, kemudian menjima istrinya, kemudian nanti dia berzina misalkan setelah balik. Apakah dia kena hukum rajam? Jawabannya enggak. Kemudian hurriyati, merdeka. Berarti budak itu enggak kena hukum rajam. Budak enggak kena hukum rajam. Yang kena hukum rajam cuma orang merdeka. Kemudian ketika menjima itu dikubul di kemaluan depan perempuan. Kalau selain kemaluan depan perempuan, maka statusnya ghairu muhsan. Statusnya ghairu muhsan. Misalkan dia sudah nikah, kemudian sudah jima sama istrinya, tapi jimanya nggak dikubul, nggak di kemaluan depan. Kayak di mana kayak begitu kan? Kemudian apakah dia jadi muhsan? Jawabannya enggak. Dia nggak kena hukum rajam kalau dia zina. Kemudian itu semua terjadi pada nikah yang sah. Pada nikah yang sah. Kalau nikahnya fasid, nikahnya enggak sah, maka apakah dia jadi muhsan? Jawabannya juga enggak. Dia enggak jadi muhsan. Jadi pahami ya? Tsumma zana, kemudian berzina. Jadi menerapkan hukum rajam itu meneritik gitu ya, meneritik. Belum lagi nanti pembuktiannya di pengadilan. Kemudian wahadduhu, dan hukuman pezina muhsan adalah ar-rajmu hatta yamuta. Dirajam sampai mati. Dirajam itu dilempar dengan batu itu sampai mati. Wal mar'atu karrajuli, dan yang perempuan hukumnya sama kayak laki-laki. Kalau terbukti zina, Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu, yang ketiga adalah al-murtaddu, orang murtad. Apa itu orang murtad? Wa huwa kullu syahsin yasihu talaquhu. Adalah setiap orang yang sah talaknya. Siapa itu? Bi ankana mukallafan, yaitu orang mukallaf. Mukallaf ini berarti akil dan balik, akil balik. Kemudian muhtaron. Kemudian muhtar, dengan pilihan sendiri, nggak dipaksa. Berarti status orang murtad itu dia harus berakal. Kalau ada orang gila melakukan perbuatan kemurtadan, ya nggak murtad. Kenapa? Karena gila dia. Kemudian harus balik. Kalau masih anak kecil, maka juga tidak kena hukum murtad. Kemudian muhtar, harus dengan pilihan sendiri, bukan dipaksa. Beda terpaksa sama dipaksa. Kalau dipaksa, maka juga tidak murtad. Kemudian bagaimana? Qata'al islama. Kemudian dia memutus keislamannya. Dia keluar dari Islam. Bagaimana bentuk memutus Islam atau keluar dari Islam? Biniyati kufrin, bisa dengan niat kafir. Jadi kekafiran itu, kemurtadan itu bisa terjadi dengan niat. Sekedar niat. Contohnya bagaimana? Contohnya ada orang misalkan udah niat masuk Kristen misalkan, lockout. Oh, saya tahun depan misal, dia bilang mau masuk agama sebelah. Maka ketika itu dia murtad. Ketika itu, meskipun belum, dia baru niat. Niatnya kapan? Tahun depan.
Saya mau belajar dulu misalkan agama Buddha gitu kan. Kan kayaknya enak tuh botak. Kemudian dia belajar. Dia niatnya tahun depan. Maka ketika itu dia sudah lock out. Sudah murtad. Dengan sekedar niat. Au qaulihi, atau dengan ucapan kemurtadan. Dia ngomong sesuatu yang bikin dia murtad. Istihza, mengolok-olok Islam dan seterusnya. Maka itu langsung auto murtad. Au fi'lihi, atau dengan perbuatan. Dengan perbuatan ya macam-macam ya, menyembah berhala, sujud kepada kuburan dan seterusnya. Maka itu juga perbuatan kemurtadan. Jadi kemurtadan itu bisa terjadi dengan 3 ya, niat, kemudian ucapan, kemudian perbuatan. Kemudian watajibu istitabatu. Kalau murtad wajib untuk dituntut tobat. Ada kasus murtad nih, sama pemerintah ketahuan. Kemudian wajib dituntut tobat. Fa in taba birruju ilal islami turika. Kalau bertobat dengan kembali kepada Islam maka dilepas, ditinggal. Wa illa, kalau enggak maka sama dieksekusi, fahukmuhu, dan hukumnya adalah hukumul musyrikin. Hukuman atau hukumnya orang musyrik. Orang musyrik bagaimana? Ia yang enggak dimandikan, enggak disolatkan gitu kan, enggak dikafankan, enggak dikubur di kuburan kaum muslimin. Haram disolatkan. Yang 3 boleh. Yang 3 boleh. Boleh enggak dikafani? Boleh. Boleh enggak dimandikan? Boleh. Boleh enggak dikubur? Boleh. Tapi haram disolatin. Haram disolatin. Ya, kalau keluarganya terima kan, dikafani kan biasanya pakai jas. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-kafiru al-harbiyu. Kafir harbi. Apa itu definisi kafir harbi? Walladzi la sulhalahu ma'an. Itu kafir, orang kafir yang enggak punya sulh, perjanjian damai dengan kita. Makanya ini repot nih, tidak punya perjanjian damai dengan kita. Bi khilafi dhimmi. Beda, orang kafir itu ada 4. 1 kafir harbi. Kafir harbi itu apa? Yang enggak punya perjanjian apapun sama kita. Yang kedua, kafir dhimmi. Berbeda dengan kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang bayar jizyah. Jizyah bukan pajak. Ini kadang-kadang ada orang kan bayar pajak lah, ente kan sama bayar pajak. Ente dhimmi, muslim dhimmi. Kadang-kadang ente. Jizyah bukan pajak. Jizyah itu upeti. Jizyah itu upeti, bukan pajak. Pajak ya ente juga bayar pajak begitu kan. Berarti ente muslim dhimmi dong. Suka ngawur kadang-kadang orang. Kemudian yang ketiga, al wal muahadu, muahad. Muahad itu orang kafir yang ada perjanjian damai, tapi dengan pemerintah. Dengan pemerintah. Satu negara dengan satu negara bikin perjanjian. Oh ya kerjasama, apa namanya sekutu begitu kerjasama. Ini namanya kafir muahad. Ini juga statusnya muhtaram. Yang ghairu muhtaram cuma harbi. Dhimmi muhtaram, muahad muhtaram. Kemudian muamman, yang keempat adalah kafir muamman. Kafir muamman itu kafir yang minta suaka, keamanan. Nah, minta suaka keamanan ini nggak harus dari pemerintah. Kalau muahad itu harus dari pemerintah. Kalau muamman nggak harus dari pemerintah. Misalkan ada orang, ya ini saya lindungi, maka sudah dia jadi apa namanya muhtaram. Kalau di Indonesia itu paling banter maksudnya muamman. Dapat suaka baik dari negara maupun dari apa namanya pemerintah ataupun dari person per person. Itu juga boleh meskipun perempuan. Meskipun perempuan. Nah, itu kafir harbi. Kalau kafir harbi ghairu muhtaram, sisanya muhtaram. Kemudian wal khamisu yang kelima adalah al kalbu al akuru. Anjing yang akur. Akur itu buas, ya, anjing buas. Fa in kana fihi naf'un, meskipun ada manfaatnya, meskipun punya manfaat. Maka anjing galak, bukan anjing galak, anjing buas
Beda ya sama galak ya. Anjing buas, maka itu sepakat ulama dia ghairu muhtaram. Anjing buas sepakat ulama ghairu muhtaram meskipun ada manfaatnya. Manfaatnya itu misalkan nangkep maling begitu kan. Tapi dia buas, nggak bisa mengendalikan kekuatannya. Maka dia ghairu muhtaram. Bi khilafi ma fihi naf'un walaysa bi akurin fayahrumu qatlu. Berbeda kalau dia tidak buas dan punya manfaat, maka haram untuk dibunuh. Anjing itu ada 3. Di sini disebutkan ada 3. Yang pertama anjing buas. Maka ini sepakat ulama dia adalah ghairu muhtaram. Ghairu muhtaram. Yang kedua anjing yang tidak buas dan punya manfaat. Nah, ini biasanya anjing-anjing peliharaan, anjing polisi, anjing penjaga ternak, penjaga kebun. Gitu. Saya pernah tuh dia kejar anjing penjaga ternak karena lewat kandang kambing. Anjing apa namanya? Yang kedua ini haram untuk dibunuh, maka dia muhtaram. Muhtaram. Kemudian ada anjing jenis ketiga, amma ma la naf'a fihi. Adapun anjing yang la naf'a fihi, yang enggak ada manfaatnya, artinya tidak terlatih begitu, wala dororo, dan tidak juga membahayakan, artinya bukan anjing buas, berarti anjing biasa, anjing liar. Dia enggak buas, tapi juga enggak ada manfaatnya. Apa statusnya? Bukan dipelihara, bukan untuk jaga dan seterusnya. Faqala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, innahu ghairu muhtaramin. Sama statusnya ghairu muhtaram. Fayajuzu qatluhu. Boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Itu pendapat Zakaria Al-Ansari. Wa khalafahu Ibnu Hajarin war-Ramli. Tapi kata Imam Ibnu Hajar dan Ar-Ramli, ini statusnya muhtaram. Jadi kesepakatan Ibnu Hajar dan Romli, anjing liar itu muhtaram. Artinya nggak boleh dibunuh dia, tetap muhtaram. Anjing yang nggak ada manfaatnya dan juga nggak bahaya, maka itu juga muhtaram. Itu yang kelima. Yang terakhir pada pertemuan kali ini adalah yang keenam adalah al-khinziru, babi. Walau lam yakun ukuran, meskipun tidak buas. Emang ada babi buas ya, babi hutan ya, celeng itu ya. Maka itu juga ghairu muhtaram. Ghairu muhtaram. Ini 6 hayawan ghairu muhtaram. Sisanya maka semua muhtaram. Sisanya muhtaram. Kucing muhtaram. Kambing muhtaram. Sapi muhtaram. Apa namanya? Burung muhtaram. Dan seterusnya. Sisanya muhtaram. Yang ini, yang 6 ini ghairu muhtaram. Yang ghairu muhtaram itu sedikit. Kalau terjadi kekeringan, kemudian yang 6 ini butuh minum dan kita butuh untuk taharoh, maka kita pakai air untuk taharoh. Begitu? Wallahu ta'alam bishawab. Cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akan masuk pada syarat-syarat tayamum. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Begitu? Wallahu ta'ala bisawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.